Annyeonghaseyo, Kopacinggu dan Sobat Elcu. Asik kalian bro. Ya kembali lagi di Cupipop, cuap-cuap rumpi K-pop. Enggak harus didangdutin juga sih ya. Jadi kita Cupipop gitu aja. Ntar cuap-cuap rumpi K-pop. Ntar orang nggak bisa dengar kita apa tuh Cupipop gitu kan kalau didangdutin. Nah, jadi hari ini kembali lagi bersama Lia. Siapa itu Lia? Nunggu. Tapi nggak apa-apa guys, di sini aku bersama teman aku di sini. Halo, siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ega. Nah, jadi Ega ini salah satu tim Kopamix juga. Dan peran kamu apa di Kopamix? Biar semua orang tahu nih. Aku biasanya di belakang layar sih, jarang-jarang muncul soalnya pemalu kan. Oh iya. Tapi biasanya malu-maluin sih. Gitu ya, super shy. Oke. Nah, jadi sesuai judul hari ini, wah, ini personally ini topik yang aku suka banget deh. Tiap minggu ngomongin topik yang aku suka banget. Nah, jadi hari ini guys, sesuai judul yang udah kita tahu semuanya, hari ini kita akan membahas isu teori konspirasi di luar Nurul. Jadi bagi yang namanya Nurul juga. Maaf ya kalian dibawa-bawa ke Cupipop hari ini. Tapi percayalah bukan suatu hal yang negatif. Tapi maksudnya ini kita akan membahas teori-teori bisa dibilang konspirasi K-pop sama ship-ship yang di luar nalar banget gitu. Di luar Nurul tidak habis fikir. Iya, kayak kenapa bisa terjadi gini padahal tidak ada interaksi atau bahkan tidak saling kenal. Maksudnya kayak satu hidup di sini, satunya hidup di situ. Tiba-tiba bersatu menjadi ship kayak mana tiba-tiba. Nah, itu dari spill lo di benua mana tuh. Kan biasanya ship itu datang dari yang ya mungkin karena dia pernah interaksi atau dia pernah mempunyai hubungan lah istilahnya kayak pernah ketemu atau gimana gitu. Tapi ini kayak nggak ada, tiba-tiba ada gitu. Jeblung gitu ya. Iya, kayak pusing gak sih mikirnya? Pusing, kita juga pusing. Makanya kita hari ini akan membahas satu-satu. Nah, kebanyakan dari teori ini sudah terkenal di kalangan fans ya. Ya, sudah menjadi agenda tahunan. Iya, udah menjadi tahun bukan tahunan lagi, tapi menjadi agenda bulanan. Jadi kayak kalau lagi nongkrong nih sama teman-teman K-pop nih pasti bahasnya, lo tau nggak teori ini? Wah anjir, masih aja dibahas karena itu tuh sebenarnya pembahasan yang timeless sebenarnya, nggak Kopacinggu, ya nggak, iya kan? Kalau yang K-popers tuh pasti udah tahu sih, maksudnya kayak teori-teori yang akan kita bahas dan ship-ship yang akan kita bahas ini. Cuman ada beberapa yang mungkin ini inside jokes-nya fandom. Nah, kita akan bahas juga di sini. Siapa tahu juga ada yang belum tahu gitu kan. Misalnya fandom tertentu punya inside jokes dan teori di fandomnya dan kita juga bakal kasih tahu gini. Jadi gak rugi guys sebenarnya tune in hari ini. Jadi kalian tuh ada bahan gitu loh buat nongki-nongki, misalnya kayak bahan buat cerita sama teman-teman K-pop lo gitu. Ya. Betul. Terus belum apa-apa udah ada tuh yang manggil, "Oke, Mother Lia." Jadi aduh, emang aku tuh sama Kopacinggu tuh sekarang dipanggil Mother Lia, nggak tahu tuh kenapa tuh. Jangan kementok, Bu. Sakit lagi. Gak bisa nih kita jawabatin ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita tuh mau seperti biasa membahas breaking news dulu. Ya, nggak Cupipop kalau nggak ngerumpi tentang breaking news hari ini. Ini lagi hangat banget berita ini. Jadi hari ini Fantasy Boys. Ya, Fantasy Boys ya datang dari dunia. Iya, jadi Yoon Juwon salah satu yang menang di Fantasy Boys yang masuk ke line up debutnya itu mengundurkan diri dari line up. Waduh, kenapa tuh kalian? Gak tahu tuh, kita bukan nggak tahu, kita kan bahas di sini. Dengar itu katanya tidak adanya kesepakatan antara pihak dia sama agensi dan ternyata tapi menariknya ini dua pernyataan dari agensi sama pihak Yoon Juwonnya beda nih. Bertentangan gitu ya. Bertentangan. Sebenarnya nggak bertentangan sih, tapi satunya nge-spill apa aja tuh. Maksudnya kayak ketidaksepakatan itu, tapi Juwon ini kayak ngomongnya nggak secara langsung, tapi dia mengisyaratkan kalau sebenarnya bukan itu, tapi ini gitu. Jadi bingung ya, ini itu. Jadi kita jelasin aja. Jadi kalau misalnya dari pihak agensinya sendiri Pocket Dolls, jadi mereka ini bakal debut di bawah agensi Pocket Dolls. Itu artisnya ada yang sejauh yang aku tahu itu ada Bail. Jadi grupnya dari Hangul sama tadinya Nam Do-hyun ada di sini tapi udah cabut juga gitu. Nah, dia menyatakan kalau misalnya orang tuanya Yoon Juwon ini katanya tuh tidak setuju sama kontraknya bersama Pocket Dolls ini, guys. Nah, jadi ya kita nggak tahu lebih lanjutnya gimana. Cuman dia bilangnya ada
pasal-pasal Iya, yang ada sesuatu lah pokoknya yang tidak setuju Malah dan tidak itu, ya tidak menurut kesepakatan. Jadi akhirnya dia tidak memutuskan untuk tidak lanjut gitu. Terus tuh nggak lama dari itu Yoon Juwon bikinlah surat gitu kan. Seperti yang kalian tahu, kalian bisa baca di Kopamax guys. Itu sudah ditranslate oleh Mbak Hanwoo seperti biasa. Itu Hanwoo, adalah tim redaksi kita yang sangat sangat handal. Iya, sangat handal ya dengan bahasa Koreaan ini. Dia sedang ngetranslate kalau misalnya. Nah, makanya aku bilang tadi dia ini secara tidak langsung, maksudnya kayak ngomongnya secara nggak langsung, tapi benar tadi poinnya sama, cuman ada sedikit clue yang bilang kalau misalnya sebenarnya bukan itu kok guys, tapi begini-begini gitu. Jadi ya biasalah bertumbuk nih dua, satu yang ngomong beda, satunya ngomong beda, saling membela diri kayak gitu sebenarnya. Gitu aja sih. Tapi sayang banget sih karena dengar-dengar Jungwon ini juara 1 di Fantasy Boys, iya kan? Tuh di konfirmasi sendiri sama Mbak Hanwoo selaku PD. Nah jadi dia itu peringkat 1, tapi sayang banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita nggak tahu kan internalnya gimana. Ya kita doain aja yang terbaik yang terbaik untuk kedua belah pihak. Sebagai fans kita hanya bisa mendukung. Benar banget. Terus hari ini juga datang dari fandom saya sendiri. Selaku NCTzen saya, ini adalah NCTzen saya sangat senang hari ini karena NCTzen 2023 comeback. Dengan Golden Age. Jadi aku tadi sebelum datang ke sini masih nyempetin untuk reaction. Seperti biasa, aku kan yang paling emput Jen, masa nggak nonton MV NCT gitu. Jadi guys keep streaming ayo. Terus gimana dukung Kak itu? MV-nya gimana? Boleh di spill dong? Ya, kalian tonton sendiri, tapi seperti biasa ya, yang namanya NCT dan SM Entertainment ini jangan percaya teaser. Jangan percaya teaser. Nanti teasernya ini keluarnya ini gitu. Jadi karena aku tadi sempat ke-prank. Jadi kalau di teaser itu dia agak mellow, galau gitu kan. Openingnya udah Doyoung tuh. Doyoung kan vokalis yang terkenal suaranya kayak dayu gitu. Terus tuh kayak dia udah main piano gitu. Taunya ya begitu. Kalian lihat saja MV-nya Golden Age guys, NCT 2023. Woo! Dan juga ini ada titipan juga dari PDNim. Iya, dari PDNim kita Mbak Hanwoo ya. Jadi baru-baru ini Seventeen juga baru comeback Jepang guys. Wow, congratulations. Apa tadi Mbak judulnya tadi Kimi no apa gitu. Agak Kimi no Jepun ya. Film itu. Iya, Kimi no Nawa film. Sorry. Bukan. Apa tuh? Ima? Even if the world ends tomorrow. Nah jadi itu guys, jadi kayak walaupun besok kiamat tapi gue tuh tetap cinta sama elu gitu. Dalam banget Mbak. Aku membayangkan itu mereka ngomong gitu ke aku kayak aduh pingsan. Aduh. Meninggoy. Nah jangan. Itu halu guys, nggak apa-apa. Kita sebagai fans itu nggak apa-apa halu asal jangan berlebihan. Kayak gitu. Nah jadi cukup ya breaking news hari ini. Kita kembali ke topik utama kita yang sangat seru hari ini. Wow, apa itu? Apa tadi? Teori dan Sibdilon Nurul gitu. Jadi hari habis ini Fikri juga. Iya, sudah habis Fikri. Apa tuh habis Fikri? Tidak habis pikir. Oh, iya. Via Kore. Ya. Oh ada iya. kolahnya. Oke, jadi dimulai dulu. Mau ship dulu atau teori dulu nih? Kita banyak Bebas nih. BTW guys. Saking banyaknya tuh berlembar-lembar guys. Ini juga disclaimer ya guys, ini tuh buat seru-seruan aja dan emang iya lucu-lucuan aja, terutama yang datang dari fandom ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa teori juga yang udah bertahun-tahun emang udah ada di K-pop. Jadi udah mendarah daging di K-pop, tapi gitu. Bener. Jadi setiap K-popers pasti nggak tahu ini gitu. Jadi yang pertama ya, karena ya ini datang dari fandomku sendiri gitu. Aku akan membahas ini pertama kali. Jadi pasti kalian itu ada yang tahu sama teori Matthew Suharsono. Waduh. NCT Indonesia. Ada nggak yang tahu? Ada atau pasti tahu? Ada. Kopacinggo pasti ada kan yang tahu sama Matthew Suharsono. Jadi aku persingkat aja ya. Matthew Suharsono ini adalah katanya sekali lagi katanya trainee dari Indonesia dan akan debut di NCT Indonesia. Katanya NCT ini ada cabang Indonesia ya tadi. Nah, beredarlah nama Matthew Suharsono ini dulu. Kenapa itu dirasa orang kayak kayaknya bener deh. Karena dulu beredar screenshot yang orang screenshot. Jadi kayak screenshotnya itu foto Matthew-nya. Bukan foto Matthew-nya, foto kertas. Jadi kayak kertasnya itu ada logo SM-nya. Terus tuh kayak daftar-daftar NCT yang bakal debut. Maksudnya trainee yang bakal debut di NCT. Termasuk kenapa ini
agak meyakinkan karena di situ ada nama Lukas, ada nama Ten, ada nama Win-Win. Jadi beneran kayak wah ini kayaknya valid di NCT Indonesia gitu. Jadi dengar-dengar namanya Matthew Suhartono, tapi itu udah dari 2017 guys, sampai sekarang tuh nggak tahu Kita tuh masih training. Kita positive thinking. Iya. Tapi nggak tahu tuh Matthew Suhartono tuh nyata apa enggak. Matthew Suhartono, tolong kalau kamu nonton Cupi Pop Tunjukkan episode dirimu ini, sekarang juga. tolong kasih tanda-tanda gitu kayak lu tuh at least tuh Coba angkat tangan, eksis angkat gitu loh. tangan. Lu tuh hidup di dunia ini. Jangan sama ini kita mikirnya kayak siapa. Jadi takutnya kasihan sama yang namanya beneran Matthew Suhartono gitu. Ngapa nama gue Iya. dipakai nih? Terus kenapa juga Matthew Suhartono ini agak meyakinkan pada masanya? Karena dulu kalau kalian ingat guys, Musik Bank tahun 2017 itu kan line up-nya ada NCT Illicil kan, NCT 127 datang ke Indonesia. Terus di rombongan NCT Illicil ini nggak lama dari di bandara nih, ceritanya di bandara nih, nggak lama dari mereka di bandara itu ada cowok biasalah koko gitu. Iya, dorong maksudnya kayak troli gitu troli bersama buat barang para itu staff ya. itu. Nah, katanya itulah Matthew Suhartono. Itu nggak tahu itu fotonya bener apa enggak atau ya cuman fans random aja kan, karena NCT ya Banyak kalau di banget bandara ini ya. kita kan pasti banyak fans yang nganterin gitu kan, karena line up-nya juga bukan cuman NCT, ada Betul. Astro juga, ada banyak deh pokoknya pada ke bandara gitu kan. Kayaknya itu deh Matthew Suhartono gitu di foto, tapi nggak tahu itu bener apa enggak. Jadi beneran melegenda sekali Mas Matthew Suhartono ini. Betul. Sampai udah ada Matthew beneran yang debut di Korea sana, tapi Matthew ZB1 kebetulan ya, bukan Matthew Suhartono. Beda grup juga. Iya, beda grup juga dan beda agensi juga. Iya. Karena kan Matthew Suhartono ini dari katanya trainee SM Entertainment gitu. Wah. Tuh, guys. Waduh, Luar kita bacain biasa. komen dulu kali ya. Kayaknya seru banget nih. Matthew Suhartono tuh bener-bener melegenda guys. Tuh. Tapi kan Masuk udah Matthew ya? ada apa? Udah adanya Hisoman yang apa namanya, jadi konsepnya berubah. Iya sih, cuman sekarang itu NCT, aku mau disclaimer juga, NCT udah berhenti di NCT Tokyo. Jadi sekarang lagi ada survival NCT Universe untuk mencari unit NCT Tokyo. Itu last start, jadi permulaan yang terakhir. Jadi inilah unit terakhir dari NCT itu sendiri. Wah, Matthew Suhartono aja sepanjang ini ya. Ayo Matthew Suhartono keluar. Sekarang juga keluar. Masanya kita juga penasaran, ini Matthew Suhartono Iya. bukan cuma di kalangan NCTzen dan SM Stan doang, semua K-popers tuh tahu. Udah menjadi agenda tahunan ya kak. Bener banget. Kalau dari Ega sendiri ada nggak? Kalau aku sih kan aku Wah seru banget nih. fans, enggak sih, aku karat juga sih, penggemar Nah, musik Seventeen Karat ini gitu. juga adalah fandom yang besar. Pasti Iya. ada teori-teori di luar Nurul yang Ada. terjadi di dalam fandom. Ini pasti Apa menjadi tuh? agenda tahunan yang tiap tahun lewat TL Twitter. Ya apa itu? Ini kalian pasti tahu kan konspirasi antara John Wonu dan Ki Hajar Dewantara. Oh my god. Tapi dengar-dengar itu dari AU sebenarnya, sosmed AU di Twitter. dari AU. Dan Iya. ternyata juga ada konspirasi lain Oke. di mana Uzi Kayaknya aku ulang tahu deh. tahunnya. Takkan Uzi. Coba. Jadi karena aku dari luar fandom ya, dari luar fandom betul. kalian, aku mendengar katanya Wuzi itu reinkarnasi dari Sayuti Malik. Gimana itu bapak pejuang satu itu reinkarnasinya seorang Wuzi. Seventeen. Lebih karena ulang tahun mereka samaan aja sih, 22 November tuh kan. Sebentar lagi. Oh gitu. Nanti ya kalau misalnya Seventeen datang ke Indonesia, mungkin yang interview bisa ditanya tuh, Uzi, kamu mungkin di kehidupan sebelumnya masih ingat gitu kamu ngapain gitu. Nanti dia cerita tuh, oh dulu saya pernah di Rengas Dengklok gitu kan, mengurus kemerdekaan Indonesia gitu. Bisa jadi kan. Karena ini teorinya cukup terkenal di luar fandom loh. Karena bahkan aku sebagai yang non Carrots pun tahu kalau teori Wuzi dengan Sayuti Malik ini terjadi. Dan juga gitu. John Wonu dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dia sebagai apa cucunya? Iya cucunya. Oh, Sebagai make cucunya sense. kan bahan bu. Iya. Kenapa? Oh iya, benar banget. Nah, karena Cupi Pop ini juga sebelum kita lebih lanjut lagi, aku mau pengumuman dulu. Seperti biasa, Cupi Pop ini ada giveaway guys. Wow! Giveaway-nya apa? Jadi ya bendanya nggak ada di sini ya, kebetulan PD Nih, ini tidak mungkin di sini bawa bisa bendanya. Tapi PD aku Nim akan kasih dikasih tahu ya. gambar. Ya mungkin bisa dikasih gambar Iya, kok. nih. Gini. Ya bisa dikasih gambar. Jadi giveaway-nya hari ini adalah EXO, album EXO Don't Mess My Tempo. Jadi yang moderato version. Jadi kalian bisa, aku cari deh fotonya. Pokoknya kalian pasti tahu yang EXO-L atau yang non EXO-L, karena kan ya ini adalah boyband, siapa sih yang nggak tahu EXO. Jadi nah, Betul. album Don't Mess Up My Tempo guys nih. Semoga bisa di Bisa di zoom. zoom ya.
Bapak bisa di editor zoom ya. boleh nggak Bapak editor di zoom atau gimana yang di belakang PD name. Nah ini Don't Mess Up My Tempo yang versi moderato. Nah jadi Moderato. kalian komen, jangan lupa kenapa kalian berhak mendapatkan ini. Tapi jangan cuma sekedar komen ya guys. Kalian juga harus berinteraksi sama kita di kolom komen. Karena kita secara langsung membaca komen-komen kalian loh tuh. Dari tadi ada mouse loh di sini. Album. Tuh ada Tuh kan udah pada Mana ke bawah. mana tuh yang mau album tuh? Waduh, aku EXO-L tuh, ada yang EXO-L segar. Waduh. Jangan lupa kalian sebarkan ke persekutuan kalian mumpung live ini belum kelar guys. Jadi Betul. yang EXO-L sekalian kalian seru-seru bahas teori dan ship di luar nalar bersama kita. Ya sekalian kalian tahu teman-temannya semua. dapat GA kayak gitu. Tapi jangan komen tenang GA doang ya. Nah, aku juga mau ingetin kita bisa telepon juga guys. Jadi kita ngerumpi di sini nggak berdua doang dong, ya nggak? Bisa bertiga, berempat, se-RT juga bisa sebenarnya. Tapi Berdua coba- sih, bertiga aja sih sebenarnya karena nomor teleponnya cuma satu nih kebetulan. Jadi guys dicatat ya kalau kalian ada yang mau telepon via WhatsApp, jadi di nomor 0811 1882 245. Nah jadi kalian kalau yang mau ngerumpi bareng kita nih, kita open discussion dan open Iya, rumpi bisa bareng sih. telepon langsung Ya di nomor sini. yang tadi gitu. Aku sebutin sekali lagi ya. Di nomor WhatsApp 0811 1882 245. Jadi ayo guys kita ngerumpi bareng. Dan pastinya ngerumpinya harus sesuai topik hari ini ya guys. Siapa tahu hari ini ada topik-topik yang terlewat atau yang kita nggak siapa tahu. kalian bisa ngasih punya ide gitu. konspirasi di luar Nurul lagi. Ya. Bisa tuh Bisa. berbagi sama kita gitu kan. Dan bersama Kopa Cinggu dan Sobat Elcuk yang lainnya juga gitu. Betul. Udah ngomongin teori konspirasi, tapi nanti bakal ada lagi ya. Sekarang di ship. Wah ini paling terkenal juga sih. Ini juga dari fandom yang kebetulan fandom besar, tapi semua K-popers pasti tahu. Kalian Kopa Cinggu gila sih kalau nggak tahu ya. Ini kalian terkenal tahu. banget. Itu adalah ship yang aduh aku sendiri tuh kayak sebenarnya Siapa nih? kayak God second hand embarrassment mau nyebut ini sebenarnya. Iya. Jadi ada ship Baekbama guys. Waduh. Jadi Baekhyun dan Barack Obama. Bener-bener di luar Nurul banget. Ini sudah BL jauh lagi orang. Kalian nih mungkin ada yang belum tahu ya karena ini sebenarnya di kalangan K-pop fans K-pop Gen 3 dan beberapa mungkin yang kayak aku mungkin yang masih ikutin sampai Gen 45 ya. Gen 45 6, 7, 8. semangat 45 banget nih. Nah, beneran ada guys teori shipper antara Baekhyun, Byeon Baekhyun EXO dan Barack Obama. Dan Mr. Presiden. ternyata aku baru-baru ini juga ngediscovered ya. Aku sama Kawulan itu baru tahu kalau ternyata ada orang ketiganya dari mereka berdua. Wadaw. Selama bertahun-tahun aku taunya cuman Baekhyun sama Barack Obama. Jadi Baekhyun Obama, Baekbama aja. Ternyata ada orang tiga. Siapa? Say. Di Tahu nggak? rumpi ini kita. Aduh, kan judulnya Lanjut, Cupi Pop. Iya. Tahu nggak apa? Jadi orang ketiganya adalah Jackie Chan. Masya Allah tuh nyebut saya ya Allah. Lihat langsung. Tahu nggak kita tahu dari mana? Jadi kita kan pas mau ya kita kan mau research kan tentang Iya. Cupi Pop hari ini. Kita pastinya akan recall dong walaupun ini teori yang sudah menyebar di seluruh Sudah mendarah per-K-popan. daging Iya, gitu tapi kan kita ya. mau ngelis nih tiba-tiba ada satu postingan di kalau nggak salah di satu platform gosip ya di Twitter kalau kalian tahu yang warna merah ya itu yang avanya begini pokoknya yang segitiga begini-begini tuh. Nah kalian pasti tahu ya pengguna Twitter sorry X maksudnya sorry Babang Melon minta maaf dan semanterai. Sekarang udah ganti namanya X. Jadi di X itu ada akun gosip kamu pasti tahu kan yang sudah centang kuning, centang emas sih. Itu dia postingan lama ke apalagi karena kita nge-search itu di Google. Itu katanya ada orang ketiganya Jackie Chan. Itu gue mikir banget kayak Itu dari mana itu? udah shipnya Obama sama Baekhyun, orang ketiganya Jackie Chan. Mana Jackie Chan kan handal dalam Iya, berbela diri gitu. apa? Tidak dicetak Obama. Jadi ini adalah cinta segitiga yang wah ini benar sesuai juga di luar Nurul sih. Iya. Hakiki banget ini di Iya, luar Nurul. Aku ada di zaman ketika itu ngeblow up banget tuh Byeon Baekhyun sama Barack Obama. Jadi Terus lingkungan sekitar K-pop gimana tuh ngelihatnya? Apa Aku kan ada juga- yang percaya juga Kak? aku kan juga pembaca dulu sosmed AU belum beken. Jadi dulu iya. orang kalau baca AU itu namanya fanfiction itu di Web gitu ya? WordPress atau di Wattpad. Oh. Nah, kamu harus tahu di Wattpad itu guys kalian cari aja ya Baekbama masih ada.
Masih ada, cuman Jadi, mungkin nggak update harta karun lagi. terpendam bisa Iya. di scroll sampai bawah. Tapi beneran ada itu fanficnya Baek Bama dan shipnya beneran ada. Kalian kalau ketik Baek Bama di Google, Baek Bama itu ada. Kelihatan Mau kita ditempel-tempel gitu buktikan? Baekhyun sama Obama. Mau kita buktikan ini. nih. Kalian Cari, tuh nih, cari, komen di sini sekarang. pasti itu. Ngakak Coba kalian gitu cari kan. nih. Kalian cari aja guys. Aku tuh nggak bohong. Aku tuh nggak mengada-ngada. Baek Bama tuh ada shipnya. Ada. Udah mana zaman dulu editan masih begitu, kelihatan banget tempelannya. Ya Allah. Romantis betul. kita jangan simpan sedih. Kita Tuh, berbagi lope-lope, ya. no. Kita harus berbagi. Backgroundnya warna pink. Tuh, udah kayak background sinetron. Nih, tolong di zoom nih, Bapak Pirinim. Tuh, Segala ada sunset begitu. bisa-bisanya nih udah kayak, waduh, we cannot be together. We are just too different. Ini beneran ada tuh. Ini masih di platform Gila, gosip yang gila. sama. Ini Baekhyun menatap ke some bawah. people are meant to be together, some are not. Tuh, masih Baekhyun dan Obama, guys. Emang harusnya nggak bersama sih ya. Iya. Dan mungkin orang ketiga ini nggak ada nih yang poster yang ada orang ketiganya. ketiganya mana? Jackie Chan. Yang Jackie nggak ada nih kebetulan. Akan gue buat Baekhyun kata dia. Nggak gitu. Tapi emang Oh, nggak. beneran kayaknya ngadi-ngadi doang sih. Tapi Iya, kayak orang ketiga bisa-bisanya Jackie Chan gitu. Bener-bener kreatif Beneran banget menggabungkan negara-negara yang berbeda dan dari benua yang berbeda. Ya, mungkin ada hubungan diplomatik kali ya Kak. Siapa Kita harus tahu positive- gitu Kita ya. harus positive thinking ya guys. Iya. Positive thinking mungkin ada diplomatik, hubungan diplomatik Iya. antara Amerika dan Korea gitu. Bener banget ya. Jadi mungkin Ya seperti begitu. itu ya. Itu sangat-sangat di luar. tapi nggak habis pikir banget. Dia nggak habis pikir. Nah tapi ngomongin ship yang di luar Nurul juga, aku hari ini mau sedikit bahas ship yang kayak kapal-kapal yang sebenarnya masuk akal dan fans tuh berharap terjadi. Iya, tapi mungkin gitu. fans tuh terlalu ingin itu terjadi, jadinya kayak ada konspirasi lanjutan aja sih. Iya Kak. bener banget nih. Aku udah catat nih guys. Oh my god, ini banyak banget sih listnya. Ada 1050 listnya. Dan yang paling terkenal itu adalah Suho Airin. Aku juga baca aunya. Wah, guys di sini ternyata ada shippernya. Aku termasuk shipper. Aku nggak termasuk shipper Suho nggak tuh Suho Airin ya kebetulan. Tapi ini emang terkenal banget dan ya lagi-lagi ini datang dari SM Entertainment ya. Cuman semua K-popers pasti tahu dan pasti nge-ship mereka ini banget ya karena Suho Airin itu kan sama-sama leader gitu kan. Betul, Leader betul, yang karena kan- ganteng, cantik, visual banget karena SM Entertainment itu terkenal dengan visual leadernya yang di luar Nurul juga kebetulan. Iya. Gitu. Jadi mereka tuh di-ship karena katanya sepadan gitu karena sama-sama Suho ini kan titisan Waduh, apa? pewaris tahta kaya raya ganteng gitu kan mana idol gitu leader juga dan si Mbak Airin ini juga udah cantik primadonanya SM gitu auranya sangat anggunly dan wah cocok banget gitu kan jadi emang tapi seret momen kebetulan. Cuman akhir-akhir ini mereka kebetulan kalau lagi Mau ada konser konser bareng gitu iya. kan, iya. Disclaimer dulu konser barengnya bukan cuma berdua guys, tapi masih Se-RT. ada iya masih ada artis-artis SM yang lainnya. Misalnya betul. kemarin itu baru-baru ini mereka di konsernya kalau nggak salah NCT itu ada juga konsernya Suju juga ada di konser Mbak Boa juga ada jadi mereka tuh datang ke konser sesama SM Family terus tuh nggak cuma berdua gitu guys tapi Bareng-bareng yang lain. gitu. Harus sama muhrimnya juga ya gitu. Iya, ya semoga ya. Saya berharap juga mereka ini karena cocok banget. Ih, aku juga. Tuh kan jadi fangirling kita. Padahal kita di kapal yang sama. Wow, tos dulu dong. Kalian ada nggak guys yang sama? Tuh, ada Sama nggak? kan Kayak nge-ship tapi kalau beneran nggak apa-apa banget ya kan bener kan? Kita tuh nge-ship tapi kalau beneran terjadi tuh waduh. Bapak Sangat-sangat Ebel, Airin Ibu Ebel. tuh Betul iya bener banget guys. Kalau kata Fitriani ini di luar BMKG, tapi saya setuju banget sih walaupun di luar BMKG kita harus nge-ship Suho Airin. Ini gimana nih? Begini. Gini. Nah kita lanjut ke teori kan udah tadi teori Lagi. ya tadi ship sekarang teori lagi nih. Nah ini udah banyak banget. Nah ini datang lagi dari fandom aku sih kebetulan ya. Mohon maaf banget nih karena emang kayaknya tuh Ada tuh. SM tuh banyak banget teori kayak banyak banget masalah hidupnya ya kayak banyak masalah hidup sehingga mereka lah muncul teori biar ngejokes itu biar kayak aduh
Gua Ini nggak kan bisa nih. idolnya udah sangat amat sempurna gitu kan Iya. ya. Bingung nih mau diapain lagi. Kebetulan gitu ini kan. datang dari biasku sendiri sih. Waduh, sahabat tuh. Ini dari Renjun guys. Aduh. Ini nggak tahu kalau misalnya set fandom itu tahu apa enggak, tapi ini aku ceritain ya guys. Jadi sebelum NCT debut, jadi kan ada, maksudnya kayak di 2016 itu yang debut itu kan NCT 127, NCT U sama NCT Dream. Nah dari mereka ini yang nggak SM Rookie, jadi NCT ini guys sebagian besar orang-orang itu dari project debutnya SM Rookie. Nah jadi ada beberapa yang enggak termasuk Chonlo dan Renjun. Nah gue udah kasih clue nih. Jadi Renjun ini kan nggak termasuk SM Rookie, jadi dia pre-debutnya nggak terlalu kesorot dibandingkan teman-temannya yang masuk project debut SM Rookie gitu. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Renjun ini adalah tadinya sebelum ke reveal ya, waktu baru di apa namanya di line up nih NCT Dream misalnya Mark Lee bla bla sampai ada nama Renjun dan Chonlo. Jadi khusus untuk Renjun katanya ya. Betul. Karena ini mengalami karena biasa aku sendiri. Renjun itu adalah line 97, kelahiran 97, berasal dari Korea Utara. Jeng jeng jeng. Itu udah kayak Dari mana? teori Kok yang bagaimana bisa? itu? Trainee Korea Selatan tapi berasal dari Korea Utara begitu. Jadi dia ini katanya 97 line. Jadi dia itu kelahiran 97 dan dari Korea Utara. Kenapa berita itu bisa muncul? Ternyata usut punya usut karena Renjun itu kampung halamannya di Jilin. Jadi kalau Ega juga belum tahu dan teman-teman di sini juga belum tahu, Jilin itu adalah sebuah provinsi di China. Nah, jadi dia itu berbatasan dengan Korea Utara dan Cina. Jadi makanya itu muncul dikiranya Renjun dari Korea Utara padahal mah dia orang Jilin. Jadi Jilin China itu berbatasan guys dengan Korea Utara dan Korea Selatan juga sih. Jadi dikiranya Renjun orang Korea Utara tuh. Jadi trainee di Korea. Aduh gimana itu? Ada-ada Kok aja. bisa ya itu ngelewatin perbatasannya susah banget itu. Bener banget gitu kan. Karena emang katanya tempat tinggal dia kampung halamannya dekat Korut dikiranya. Kira orang Korut gitu. Iya. Terus ngomongin Korut juga, maaf ya, semoga nih Kim Jong Un tidak nonton Semoga ada Cupi Pop tukang hari ini. bakso di depan ya. Takut kijang-kijang 1, 2, 3 takut kan kita ya. Jadi guys, ada juga menyangkut masih nih teori di Nurul juga nih si negara ini Korut. katanya. Bagaimana? Ini Ega yang expert kayaknya bagian ini. Iya, ngomongin Korut kemarin, ngomongin Korut tadi ya. Ya, jangan terlalu sebut, aku jadi agak gemeter nih. Aku jadi Iya, grogi ngomongin ini negara ngomongin itu. Korut ya. Ya, tetangganya Ternyata- Korea Selatan. Kenapa? Kim Jong Un ini Ya, kenapa? ngefans sama Irene Red Velvet. Wow. Sepi. Sepi. Ada apa ini? Tiba-tiba sepi. Tapi Red Velvet kebetulan udah pernah manggung di Iya, depan kebetulan. Kim Jong Un pribadi. Karena udah pernah manggung dan Iya. kebetulan kan ada fotonya. Dan Kim Jong Un ini kayak ngedeket Irene Red Velvet gitu di fotonya. Iya, Jadi di foto kayak, muncullah rumor mungkin dia itu. terpesona gitu dengan kecantikan. Itu tadi kan dia primadona SM, kita udah bahas ya Iya. tadi. Jadi kayak, aduh cewek cakep nih, aku mau Iya. juga foto kayak. Oh nggak gini ya, Iya. kayaknya nggak gini ya. Mungkin ya. Ngomongin juga Red Velvet waktu tampil di acara kenegaraan Korea Utara itu katanya kan mereka menampilkan lagu apa ya waktu itu ditampilkan Ini gak sih yang pokoknya ada koreo. Nah, jadi aku lupa koreo. lagunya apa, pokoknya ada Dia koreo kayak yang koreo nembak koreo, gitu iya, kan, kayak orang bawa nembak selgi gitu, kalau nggak senapan salah. gitu ya, seligi ya. Aku lupa banget. Nah, itu katanya koreonya diganti Betul, harusnya supaya gini tidak kan. Iya. Jadi gimana ya pokoknya Pokoknya begitu deh pokoknya karena jadi saking groginya. enggak, dia tapi emang sengaja katanya itu Oh. diganti. Jadi ya untuk menghindari adanya kesalahpahaman, jadi koreo yang tadinya nembak itu diganti sama selgi gitu. Tapi pas lagi performance kan mereka juga grogi kan Kak. Harusnya dari awal Korea diganti tapi malah hampir balik ke Korea aslinya. Bayangin. Jadi selagi begini. Untung mereka tanggap ya kayak begini. Gitu. Kalau gitu. enggak waduh. Waduh. Langsung boom boom. Aduh, apa nih? Apa gimana? nih? Gua mau pulang. Balik. Bahaya. Ya bahaya. Ya udah bahaya. Udah satu kali lagi deh karena sama-sama Korea Korut Utara. nih ke Korea Utara nih kebetulan. Nah, jadi ada satu lagi ini agak make sense dari- sih sebenarnya. Jadi Mbak Solar Mamamu. Solar mamamu. Ya, jadi Mbak Solar Mamamu ini katanya berasal dari Korea Utara juga. Ini usut punya usut ya. Kenapa tuh? Karena pas debut itu dia nggak punya foto pre-debutnya. Bahkan katanya susah dicari sampai Iya, sekarang. susah dicari gitu. Ya mungkin karena
mungkin Mbak Solar nggak suka foto, nggak suka video, nggak suka selfie Betul. kali. Tapi Nuduh udah aja. diklarifikasi sih Ya. pas rumor dia udah itu klarifikasi. muncul. Ya. Pas rumor itu muncul, terus banyak teman-teman SMA, SMP yang ngirimin foto-foto dia. Ya Allah malah di-spill. Tuh, gitu. Iya soalnya takutnya karena ini kan topik yang sensitif juga ya, takutnya nih kayak mana nih soal mamamu, Iya. ayo kita periksa, kita grebek gitu. Bahaya. Ya. Jadi emang pada dasarnya Mbak Solar mamamu ini sangat privacy aja orangnya. Lu semua kepo nih. Tahu netizen pakai Santai, nggak usah segala santai. bikin. Iya, nggak usah tiba-tiba karena aduh ini kocak sih karena nggak ada pre-debut foto-fotonya Langsung. kesebar. Tapi jangan-jangan dia orang Korea Utara. Mata-mata ya. Gue tidak juga dikit mungkin. foto pre-debut nggak ada but sih. Mau Maksudnya debut di mana Mbak Lia? foto zaman dulunya nggak ada tuh, masih warga Indonesia, Iya. agak NKRI. Cinta Indonesia. Iyalah. Merdeka lo. Gitu, netizen nih nggak usah ada ngadi-ngadi lo semua nih. Gitu kan. Mungkin saking kreatifnya ini. Iya, K-popers, saking- K-popers ya. Galaxy Brand gitu ya kayak Dia wah out aku of the akan box membuat gitu. gebrakan Iya. gitu. Nah kalian juga ada nggak guys teori yang di luar Nurul Boleh, juga boleh. nih, kita bisa di luar BMKG mungkin. Iya bisa nih. Mau ngingetin juga nih, mumpung kolom komen udah rame. Waduh rame banget nih. Nah jadi guys hari ini seperti biasa Cupi Pop ada giveaway, cuman emang mohon maaf banget bendanya tidak bersama kita hari ini. Tapi aku ingetin lagi, giveaway hari ini adalah Don't Mess Up My Tempo by EXO. Jadi album fisiknya, anggap aja lah ini ada album ya di sini nih. Nah, Tolong jadi Pak yang editor ya. moderator version. Oh, di sini, Oh jadi di di sini sini. ya, udah nih di sini nih. Wow. Terima kasih Pidinim sudah membantu. Iya. Nah, jadi komen ya guys, jangan lupa kenapa kalian harus mendapatkan album Album ini. Tapi jangan cuma sekedar komen ya nggak. Komen maksudnya kayak komen tentang GA-nya, tapi komen juga ikut Tentang bareng-bareng kita bahas-bahas materi-materi tentang bahas-bahas tentang Cupi Pop hari ini. Jadi kalian juga jangan habis komen tentang gue mau banget tuh album EXO, gue tuh Habis itu- EXO-L tiba-tiba langsung keluar. Iya, tinggal nyapu. Iya tuh, ngepel. gak bakal gue menangin lu. Jangan, ya. karena guys ini akan langsung diumumin di akhir segmen, jadi jangan kemana-mana. Tuh Oke. ada lagi tuh teori katanya Apa? Joy Red Velvet itu hasil cloning. Makanya perfect. Oh iya, Iya, aku juga. ngomongin cloning juga, bukan cuma Joy Red Velvet. Ini aku Siapa? aku semangat Bali banget cloning nih. kok. Aku sudah catat banget nih guys. Aduh, kok catatannya Coba, hilang ya tiba-tiba. Waduh. Oh enggak, nih ada. Nah, jadi kita langsung aja ya. Jadi Wendy dan Joy ini katanya cloning, bener banget. Makasih Mbak Loren udah ngasih tahu ya. Kalau versi kamu gimana nih? Kamu Joy, aku Wendy. Kalau Gimana? dari Joy, Saking sempurnanya gitu, Iya, bak mungkin. manekin gitu. iya mungkin. Wow, apakah dia saking- robot? Merinding nih gue. Tapi kayak kalau hasil cloning iya, karena sangat Iya, kenapa tuh? sempurna gitu. Oh, ada nggak penyebabnya kenapa gitu bisa beredar gitu? Dia seorang Kalau cloning nggak gitu. salah di MV-nya Dam Dam itu dia entah Dam, kenapa dam, dam, digam dam, dam. iya Dam Dam Iya, iya. digambarin kayak berbeda dengan anggota yang lainnya gitu. Yang pas Kenapa dia tuh dia berbeda? Apa ya? Pokoknya megang lampu yang lainnya megang lampu warna putih, dia megang lampu warna hijau sendiri. Oh, kirain rainbow lampunya. Bukan. Bukan. Mau beda. Gitu. Oke, Kalau oke. yang dari Mbak Wendy Nah ini maksudnya hampir sama gitu sama apa namanya yang Joy tadi, tapi Wendy ini sangat-sangat wah guys, kalau kata kenapa tuh? wah gitu kayak wow gitu, karena seperti yang kalian tahu Wendy ini kan sempat hiatus karena cedera pada tahun 2019 jatuh itu 2019 atau di awal 2020. Tolong Mbak Hanu, benar apakah Di saya acara musik festival itu enggak? Bukan musik festival, dia di acara musik award. Oh, Jadi iya. jadi dia ini tampil untuk lagu Psycho, tapi karena ya di Jatuh. sebuah acara gitu. Jadi dia tuh jatuh dari ketinggian 2 meter. Bayangkan 2 meter. Bayangkan lu jatuh ya, lu lagi perform tuh jatuh 2 meter Enggak, pas tuh. lagi latihan kok nggak salah lagi Rehearsal ya, iya. lagi rehearsal. Jadi kayak aku nggak tahu ini lagi rehearsal atau udah. Kayaknya ya bener deh, lagi rehearsal. Jadi dia jatuh guys dari ketinggian 2 meter yang ya Allah, manusia aja tuh jarang ya yang 2 meter anjir. Kayak dia jatuh dari ketinggian itu kan. Mbak Wendy tuh mungil banget. Aduh, jadi dia jatuh dan fast forward nggak tuh? Fast forward. Jadi dia langsung cedera dan dilarikan ke sakit dan dia hiatus karena itu. Nah, jadi pas hiatus itu kembali lagi nih dia di tahun 2021 kalau nggak salah, dan dia langsung debut solo di situ. Kenapa kamu diam? Kamu memperhatikan sekali ya. Iya, Ya jadi begini simak.
karena ini sangat-sangat serius dan bikin merinding guys. Nah jadi pas dia udah comeback itu katanya ada beberapa tuh yang berpendapat kalau misalnya itu bukan Wendy. Jadi Wendy yang asli tuh meninggoy. Amit-amit zaman bayi, tapi katanya gitu guys teorinya. Jadi katanya Mbak Wendy ini tidak terselamatkan. Jadi yang Wendy yang tampil dan sampai sekarang ini adalah cloningnya. Aku baru denger loh ini. Iya. Teori Jadi ini. terus ada juga tuh yang bilang kalau misalnya karena dia ini tidak bisa diselamatkan, dia ini cloning, tapi bisa gitu ya suaranya gitu ya. Ya tapi namanya cloning ya. Tapi biasanya cloning ini kan ada yang berbeda ya guys. Nah terus tuh ada betul. juga yang orang yang berpendapat juga kayaknya katanya wah iya juga ya sebenarnya Wendy tuh ada perbedaan loh ini gitu. Jadi kayak yang ya aku yang sebagai tidak Red Velvet, maksudnya kayak tahu Red Velvet tapi tidak Red Velvet kan masa iya gitu kan. Cuman kayaknya itu lu pada main-main doang kali. Gak mungkin anjir, gak mungkin cloning. Ih itu Wendy suaranya mirip. Iya terus kan sekarang Wendy teknologi itu udah bagus gitu, udah up to date kan pasti. Iya. Tapi sebenarnya teori Wendy ini bukan cuman kali ini doang loh. Sudah menjadi agenda tahunan. Bukan cuma gitu, beda masalah nih BTW. Jadi sebelum adanya yang Wendy yang cloning ini katanya sebelumnya Wendy itu kan emang pre-debutnya dia tuh secara fisiknya kan emang agak lebih bersih daripada dia debut, karena pas debut itu kan dia langsing kan, udah diet lah ya namanya, jadi idol gitu kan, udah diet gitu. Terus katanya itu bukan Wendy juga yang debut katanya, tapi itu SM membayar seorang aktris dan yang suaranya sama dan mukanya sama dengan Wendy. Maunya apa? Kayak aduh kasihan deh sama Mbak Wendy ini karena sudah 2 kali mendapatkan teori di luar Nurul. Iya. Bisa-bisanya ini udah dibilang dia meninggoy, udah dibilang cloning, udah dibilang dibayar lagi atas. Tapi kayak semirip-miripnya aktris tuh nggak mungkin sampai suaranya Wendy banget gitu. Betul. Kenneth nih emang bener-bener ya sangat amat kreatif ya. Sampai yang kayak drol BMKG Luar tuh biasa. Nah ini kalau Wendy nonton deh senyum-senyum sendiri kalau Wendy aslinya. Ih merinding banget sumpah. Wendy asli kamu di mana sebenarnya? Aku siapa gitu. Iya. Tiba-tiba nanya begitu. Aduh Wendy tuh sama kayak Betty Suhartono tuh panjang banget pembahasannya. Terus juga ada nih, ini harus dibahas juga sih. Kamu tahu Mimi Peri nggak? Aku tahu. Mimi Peri yang sangat-sangat legend itu. Ada teori lain. Ini kayaknya enggak, ini bukan teori, lebih ke dia yang halu kayaknya. Dia itu nge-ship dirinya sendiri dengan Sehun. Sehun EXO. Sudah melegenda itu ship itu. Iya, dia jadi doang yang setuju tapi. Iya, Sehun dia doang yang setuju. Jadi Sehun Mimi Peri ya guys. Sampai udah punya anak tuh. Mau tahu nggak nama anaknya siapa? Siapa tuh? Ntar, aku mau tanya sama kalian semua ya. Kalian ada yang inget nggak nama anaknya Sehun sama Mimi Peri? Komen coba komen. Astaga legenda. Iya kan legenda. Wah, bukan main lagi, ini melebihi Betty Suhartono sih melegendanya. Ada nggak yang masih inget? Guys ada nggak? Kira-kira pasti sobat Elcuk sama Kopaciku pasti masih ada yang hafal kan? Sih tahu lah ya. Masa nggak ada yang tahu? Di Instagram ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tuh, bener banget. Hunjosmi. Dari mana itu kalian nama itu? Gue juga nggak tahu anjir. Jadi guys, Mimi Peri ini pernah ngehalu dirinya itu adalah istri Sehun dengan punya anak namanya Hunjosmi. Kagak ngerti tuh gue apa mungkin teori. Hunjosmi. Sehun jodoh Mimi bukan ya? Gak ada. Nggak tahu lah gue. Hunjosmi guys kayak. Tapi Mi itu pasti singkatan dari Mimi Peri. Aku tahu pasti Sehun sih. Ada yang tahu juga nggak singkatannya kan? Karena pribadi aku cuma tahu Hunjosmi doang. Hunjosmi Ya Allah. Sehun Mimi Peri. Sehun Mimi Peri. Aduh. Itu orang masih ada nggak sih? Maksudnya kayak masih Sehun Jotos Mimi. Tojos. Tojos. Sehun Tojos Mimi kali. Jotos kali Mbak Jotos. Masa dia minta di sama Sehun? Iya. Ya katanya kan kalau menurut kisah dia tuh Sehun itu sangat lovely husband banget buat dia gitu, sehingga mereka mempunyai keluarga kecil. Kamu kalau mengikuti Sehun, legenda Sehun dan Mimi Peri ini, mereka tuh Mimi Peri tuh suka banget ngedit foto. Iya. Nggak tahu tuh gue bayi siapa tuh dipakai fotonya.
Tapi ketiba mukanya Mimi Peri. Mohon maaf, jadi itulah Hunjosmi. Hunjosmi itu lahir dari editan bayi, nggak tahu bayi siapa. Bukan dari rahim ya, di Photoshop lahirnya. Lahirnya di Photoshop. Photoshop tuh. Nah, jadi kan kamu nih sangat-sangat ahli di bidang Photoshop gitu kan. Jadi gimana tuh pendapatnya bayi yang lahir dari Photoshop gitu? Badannya badan bayi, nggak tahu siapa gitu kan. Mukanya muka Mimi Peri gitu. Itulah Hunjosmi. Mungkin kadang kurang proporsional gitu, palanya gede gitu. Enggak, masalahnya leher sama muka beda Iya, warnanya. Ya warnanya Allah. juga suka kontras gitu. Kadang-kadang agak meleot-meleot gitu kan. Mimi Peri sering Kreatif banget sih. Maksudnya kayak, tapi hal positif yang kita tangkap dari Mimi Peri ini, dia mempunyai imajinasi yang sangat wow, luar biasa banget sih. Dia setara sama imajinasi shippernya Bek Bama sih. Kayak bener, kayak luar Nurul, out of the box banget. of the box di luar BMKG. Iya. Tuh, apalagi Keren harus banget. gue sebutin tuh. Sampai gedek, tapi kalau diinget-inget lucu ya kan. Teori konspirasi itu ada ini kebetulan yang berhubungan sama yang Indo gitu kan. Jadi kayak aduh ya Allah, Apaan nih gitu. makanya gitu kan, kayak apa gitu. Capek-capek hidup ya istilahnya. Ini Tiba-tiba lucu ngeliat banget karena konspirasi. ini udah mulai kita membahas teori yang sebenarnya teori halu gitu kan. Ada lagi, Apa tuh? mohon maaf ya, gue tuh emang suka mantengin yang aneh-aneh. Jadi kayak mohon maaf banget nih ya Buat guys. healing-healing gratis Buat ya. healing gratis gitu kan. Soalnya kerja tuh kayak capek gitu. Jadi saya harus mencari teori K-pop yang lucu untuk menghibur diri. Jadi ada lagi guys, Jaehyun itu istrinya kerja di KFC. Anaknya berapa tuh? Anaknya 4/8 gitu pokoknya. Guys, kalian pasti tahu kan teori ini, terutama NCTzen. Jaehyun itu punya istri kerja di KFC. Kenapa tuh? Karena Jaehyun suka makan Gue gak tahu. Ayam goreng. Gak tahu. Pokoknya itu teori muncul, tiba-tiba muncul Jaehyun bininya kerja di KFC. Tuh. Jadi kayak Jaehyunnya ngidol gitu ya, istrinya kerja di KFC gitu kayak untuk menghidupi keluarga kecilnya. Tuh, ada kan, bener kan? Iya, itu tuh. Nah, Putri Sarasjati bisa tuh di elaborate lagi, itu kira-kira muncul teorinya kenapa tuh? Iya, kenapa tuh? Coba, bisa Tapi sekarang aku nggak tahu dijelaskan. sebenarnya itu tuh istrinya tuh kerja di KFC Korea atau KFC Indo. Bukannya McDonald tuh. Hah, jadi Bahaya mana deh. yang bener? Jadi jadi intinya ya, istrinya Sehun itu bekerja di sebuah restoran fast food guys, untuk menghidupi anak istrinya. Udah, Sangat amat pekerja keras sih. kayak enggak, maksudnya kayak pertama kali aku sebagai NCTzen ya kayak hah? Kok iso gitu? Iya kayak hah? Dari mana asalnya? Kalau misalnya mau bikin teori dia pacaran sama non selebriti, oke. Nggak apa-apa lah ya. Ini spesifik banget, udah non selebriti Logika kerja di restoran fast food. Yang aku dengar sih KFC kali ya. istrinya kayak kerja gitu. Ada lagi yang komen, Mark katanya istrinya orang Sumedang. Lah, dari mana? Apa Gak, ini suka udah tahu? main-main nih, udah main-main nih. Udah main-main, enggak. Apa Mark suka tahu jadi istrinya orang Sumedang? Mohon maaf, ngomongin Mark Lee juga ya, sebagai dia ini ya, kita langsung lanjut aja ya. Kita nyambung-nyambung Boleh, gitu boleh, ya. boleh. Mark Lanjut ya, Lee lanjut. NCT ini, selain dia ini adalah orang yang benar-benar kuat gitu, karena dia debut di berbagai grup tuh. Semua unit NCT debut, sampai Super M juga debut tuh dia. Apa ini cloningan juga? Bukan Oh, cloningan. Dia ini juga termasuk yang shipnya banyak banget juga. Jadi pada saat yang bersamaan Mark Lee ini disipin sama 3 orang, 3 idol cewek guys. Waduh, Sama sahabat tuh. Satu. iya, satu sama Mina Gugudan. Waduh. Kedua sama Yeri Red Velvet. Ketiga sama Saya. Arin. Oh my girl. Jadi tapi emang kebetulan karena mereka ini sama-sama 99 lain. Jadi mereka tuh kelahiran 99 dan emang pernah berinteraksi. Nah, nge-ship tuh gitu, masuk akal, Maimunah, Akal, jangan masuk. yang tiba-tiba Hunjosmi itu Mimi Peri sama Gimana sih Sehun. Ferguson? Marah Aduh, kita di sini. marah di gue. Iya guys, maaf, bukan KFC ya, McDonald. Iya, yang penting di restoran fast food deh bininya Jaehyun Iya, gitu. iya. Ini ada yang komen lah ya. Oh, iya. Wonu anaknya pangeran di Penogoro Legends. Iya. Iya, Tapi udah kalau kita misalnya- bahas tadi. Iya. Katanya cucu bukan anak, gimana Oh iya, sih? cucu. Cucu udah pangeran di Ponorogo. Ini ngadi-ngadi emang nih, kreativitas sekalian tuh sama dua Nurul sama ya. Jadi kemarin ikut ini apa? Apa? Orientasi mahasiswa Undip. Oh iya, karena ini Oh, adalah UGM ya? kampus moyang gue kata Iya. dia. Gue harus Saya ikut harus masuk nih. sini, gitu. Iya gitu. Jangan lupa juga kalau next time interview, kalau datang lagi ke Indonesia ditanya juga Iya. Uzinya, kayak aku tadi bilang. Coba recall kehidupan lu sebelumnya, lu menyelamatkan Mungkin ini Indonesia kali. gitu. Uzi pinter apa bikin lirik lagu karena kan dulunya Sayuti Melik
mengetik naskah proklamasi. Mengetik naskah proklamasi. Jadi dia Jadi kayak keren. dia udah biasa juga tulis lirik lagu. Iya. Wah, make sense sih. Proklamasi. Proklamasi Apa terus jadi gitu. kayak Sonogong Iya, gitu tiba-tiba. nyambung make sense karena dia udah terbiasa gitu ya di dalam dengan menulis gitu. Jadi menulis lirik dan sih. menulis teks proklamasi itu gak ada beda kata dia. Punya ini sama WR Supratman kan. Iya. Bisa nyiptain lagu Indonesia Raya. Saya secara personal percaya dengan teori ini. Iya. Wow, 90% saya adalah orang yang percaya kalau misalnya Uzi ada reinkarnasi dari Sayuti Malik. Iya betul. Gue dukung. Siapa bon itu? Ya, guys, oh my god, saya sebut. Jadi mengingatkan lagi ya, GA-nya ini adalah EXO Don't Mess Up My Tempo ya guys. Jadi komen kalau misalnya kalian mau dapetin GA-nya karena akan kita umumin di Ada lagi, Kak. Kenapa say? Tadi ada coba ke atas. Kenapa? Tadi ini Siwon kenapa? Siwon tuh? beneran Kan sama Teh Ocha nggak sih? Ya malah Hmm. nanya nih, mana gue tahu. Iya. Ya jadi karena sebenarnya teori lagi nih. Jadi kan kita tahu Bapak Siwon ini kan sering banget ke Indonesia ya. Tuh. Kabarnya udah punya rumah tuh di Bali. Jadi sebenarnya tuh diem-diem tuh ya dia tuh kalau misalnya kalian perhatikan ya. Dia belum ke imigrasi mendapatkan warga negara Jadi Indonesia. waktu gitu. awal tahun 2022 itu kan Suju ke Indonesia buat konser kan SS8 apa SS8 apa ya gitu. Jadi Siwon ini termasuk yang flightnya nggak bareng member lain. Yang member lain tuh dari dari Korea ke Jakarta. Ada agenda tersembunyi gitu tapi ya. Siwon dari Bali dia ke Waduh. Jakarta. Bingung nggak lo? Jadi emang sebenarnya ini udah rahasia umum ya. Ternyata Siwon itu emang sering ke Indonesia secara, maksudnya kayak nggak ada agenda peridolan dia. Tiba-tiba dia di Indonesia aja, entah dia ngurus bisnis dia lah atau apa gitu. Politik lagi agenda politik. Nah karena lagi. sekarang dia juga dutas UNICEF juga kan. Maksudnya kayak dia orang UNICEF juga. Jadi kayak yang banyak lah ini bapak ini bukan sembarang idol gitu kan. Agendanya banyak. Tapi waktu itu kenapa kita yakin dia ini udah ada rumah di Bali itu karena sehari sebelum konser itu dia masih nyantai di Bali, masih motoran, brewokan. Bayangin lu lagi Gue jalan-jalan di Bali, gue nggak bohong, gitu. Misi gue- mbak gitu kan. Bahwa dia motoran, Tidak pingsan dia ya. update di Twitternya tuh lagi brewok kayak. Padahal besoknya dia konser coy, tapi dia masih brewokan. Tapi sorenya dia udah ke Jakarta. Pas nyampe Jakarta previewnya udah bersih, udah idol lagi tuh, udah cukuran gitu kan, udah kayak wow, udah shining splendid tuh dia sampai Jakarta. Jadi tuh dalam waktu kurang dari 12 jam dia permak diri dia tuh kayak yang tadinya udah jadi Sing, warga gitu Bali ya. jadi warga Korea lagi tuh dia mau idol tuh. Mantap. Iya kan, jadi kayak sebenarnya Ya, karena udah deket-deket 2024 ya. Aduh, aduh, jangan sampai nih Tia, gue ntar buka nih apa namanya? tiba-tiba ada Siwon. Iya ada begini. Siwon nih, gue coblos sih Siwon. Kalau ada mukanya tuh di surat suara tuh ya Siwon. Karena dia baru-baru ini minggu kemarin atau 2 minggu lalu dia baru dari Jakarta. Iya, abis main tenis Bali. juga gak sih? Dia bawa tenis juga. Tapi agendanya tuh bukan agenda ngidol, bener di telinga. Dia ke silaturahmi ke rumah iya, orang. silaturahmi ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan gitu. Karena di Twitter itu waktu itu ada rame ya. Oh iya, yang itu. Jadi perusahaannya itu kedatangan Siwon gitu kan, tapi dia nggak tahu ini siapa nih Korean dude, kata dia, kayak sampai dia dihujat sih sebenarnya sih yang ngeposting ini gitu kan, pada ngomong kayak anjir tuh Siwon Suju kayak gitu Siwon kayak. ke perusahaan lo malah nggak digini-gini. Iya. Tapi jadi yang jadi pertanyaan K-popers adalah ngapain nih Siwon di perusahaan dia nih tiba-tiba Iya nih. Jadi mau Iya, dia beli mau mengembangkan sahamnya, sayapnya. mau Karena gimana? sebenarnya Siwon ini juga jadi idol tuh bukan pekerjaannya, dia tuh hobi. Gabut aja, guys, Gabut Siwon. dia tuh nggak mau jadi pewaris tahta. Dia tuh kayak aku tidak mau meneruskan tahta apa namanya, kayak pewaris tahta nggak tuh, pewaris apa namanya, perusahaan bisnisnya gitu. Aku gitu. tidak mau mewarisi kekayaan. Aku mau bekerja sendiri gitu. Makanya dia kayak ya udah, kamu harus memegang perusahaan keluarga kita ya, tapi kamu tetap gini-gini, tapi ya udah kamu boleh ngidol gitu, tapi kamu harus menjadi penerus keluarga kita. Ya udah akhirnya ya gituin. Gak usah didengar guys, itu halu doang sih, itu namanya sekali lagi teori drama konspirasi. banget Tapi kurang lebih begitu, karena sering banget dijoksin sama member Sujunya. Iya. Kayak pernah dia dikasih kayak pilihan, kamu mau uang 10 jutawan atau ini gitu. Membernya marah, lu jangan ngomong duit sama Siwon, katanya. Itu tuh kecil duitnya bagi dia, katanya. Dia ada kalau mau juga apa-apanya bisa gitu. tuh beli perusahaan dia tuh untuk diri dia kayak begini. Siwon gak nyari duit, Siwon nyari waktu
mengisi waktunya yang sangat gabut Kembangkan itu. sayap. Benar. Jadi tapi dari sini juga mungkin dia ngambil positifnya kayak dengan going idol ketemu banyak orang jadi kayak sekalian berbisnis Koneksi. gitu, memperbanyak koneksi dan itu terbukti. Jadi beneran Siwon pasti punya rumah di Bali sih. Yakin 100.000% sih. Bali, Menteng, Pondok Indah kayak banget. Iya kan. Aku mau bilang itu, aku mau bilang itu. Jangan-jangan Baek Bama Ciper ini ada karena Baekhyun pernah ke Jakarta terus Obama kan dulu pernah tinggal di Menteng. Oh, iya. Wow. Dan mereka satu SD. Kita tidak tahu. Mungkin saja terjadi gitu. Coba XOL bisa dicari ya. XOL bisa dicari karena Scroll karena ini bawah. sangat-sangat wow banget sih. Terus tuh ini yang terakhir ya mungkin ya, karena ini sebenarnya tuh teori umum aja sih, karena ini bukan kocak ya, ini serius guys. Katanya agensi-agensi di Korea itu sengaja memalsukan tanggal lahir idolnya untuk menarik perhatian fans. Jadi ceritanya kayak misalnya 1 Januari, 31 Desember, atau hari Valentine gitu. Karena kebetulan bias aku juga yang NCT Jaehyun itu maksudnya kayak Ada tanggal khusus gitu dia ya. 14 Februari. Betul. Banget Valentine. Iya. Nah, jadi ada beberapa juga member-member yang sengaja di tanggal-tanggal yang lucu gitu, kayak lucu dia hari Valentine dia pantesan udah ganteng gini, tanggal lahirnya bagus lagi gitu. Atau ada yang 1 Januari gitu. Jadi kayak benar-benar di setting sempurna banget ya. Katanya ya, sekali ini Katanya, tapi teori katanya konspirasi ya. kita nggak tahu kebenarannya Katanya. gimana gitu. Cuman ada beberapa yang ya nggak tahu sih sebenarnya. Kalau misalnya, tapi make sense sih kalau misalnya tujuannya untuk menarik perhatian fans, karena kayak itu aku bilang tadi kayak udah idol suruh bagus, cakep gitu, tanggalnya bagus lagi, tentunya bagus. Karena kalau nggak dipungkiri kalau misalnya 1 Januari itu lumayan banyak banget loh idol yang lahir di tanggal 1 Januari. Yang aku tahu pun di SM tuh, maaf ya guys kalau misalnya ada kelewat, yang aku tahu sejauh ini itu Kun, Wavy, Winter, aespa sama Sungmin Super Junior. Itu tanggalnya 1 Januari. Iya, jadi seluruh dunia merayakan ulang tahunnya. Wow. Atau mungkin SM Gue iri banget masukin sih. persyaratan pas audisi. Iya, Tanggal lahir persyaratan, cantik. tanggal lahir Nomor telepon cantik. cantik ya, semua cantik. Nggak gitu sih. Tapi ini katanya perusahaannya sendiri. Jadi pas debut tuh diganti identitasnya. Identitas is too big. Maksudnya kayak tanggal lahirnya Tanggal gitu lahir untuk aja ya. menarik perhatian fans. Masuk akal. Wah, jadi kita baca dulu ya di sini. Jumat Siwon, kenapa tuh? Iya, apa tuh Jumat Siwon? Maksudnya apa, Mas? Nah, Siwon saking seringnya ke Indonesia, ganti kewarganegaraan kali dia. Iya, curiga udah punya KTP tuh dia tuh. Tuh. Guys, ini hari ini GA-nya EXO ya, Don't Mess Up My Tempo. Gue nggak tahu liriknya. Up my tempo. Jadi yang versi, jadi kan ya album SM itu kan banyak banget versinya, tapi semua album kayaknya K-pop sekarang banyak banget versinya. Dan ini yang versi moderato ya guys, yang bakal digain ya. Jadi kalian pasti tahu lah bentukannya kayak gimana. Jadi abis ini kita udah mulai milih-milih loh, ya nggak? Kita udah mulai milih-milih nih mau. Iya, boleh. Kira-kira yang mana nih yang bakal dapat GA? Kayaknya kita langsung pilih. withdraw aja ya, nggak withdraw sih, kayak lebih ke kita sih milih. Langsung aja ya. Coba. Wow. Jadi minggu ini sangat-sangat gimana nih guys? Menurut kalian minggu-minggu dari minggu-minggu kemarin kan teorinya udah yang bahas photocard, hari ini sampai udah yang bahas Cupi Popnya teori di luar Nurul gitu. Besok mau apa nih kira-kira? Besok lagi minggu depan. Minggu depan apa tuh? Depan mau apa? Kira-kira? Kalian boleh request guys mau sama siapa minggu depan. Cila padahal udah ditentuin. Bingung banget gitu. Betul, aku kaget MP-nya. Oh mbak ini bisa bergerak 2 arah ya. Atut ya, nggak apa-apa deh. Oke. Kita lagi milih pemenang GA loh ini. Kamu bantuin aku dong nyari pemenang Iya, GA. ini lagi baca-baca saya. Oh ini masih yang awal Sok Matthew tuh kan. Oke, Ya. ke bawah lagi deh kak. Alhamdulillah Sok Matthew berhasil debut, tapi Matthew Suharsono nih memprihatinkan nih. Komen guys yang mau ikut apa tuh? Tuh aku baru punya album yang baru-baru. Emang Don't Mess Up My Tempo kan 2018 kan? Apa 2019 gitu? Masih masuk baru kok. Guys. Iya. Aduh. Nah ini. Inspirasi ini baca nggak tuh kak? Waduh. Kenapa BTW jadi ngomongin tiga konspirasi juga, kamu pernah gak sih dengar kayak konspirasi
Jimin sama Rose. Jadi Rose itu hamil anak Jimin. Aduh. Itu paling gak masuk akal. Itu Mbak Rose sama Blackpink lagi tur jedak-jeduk ngeloncat-loncat, guling-guling itu. Kalau nggak salah itu Lu pikir aja hamil bagaimana? gara-gara Kagak mungkin, Rose coy. itu masuk ke Kenapa? baby store gitu Kak. Oh my Jadi god, siapa tahu kayak- dia mau beli ponakannya Atau atau klarifikasi kan ada aja yang percaya dia Iya, harus gitu. klarifikasi. Kita Kalau nggak tahu, dia guys. Mau beliin buat ini apa? Anaknya direktur apa sih ambasadornya global Apa? ambasadornya Rose itu apa? Aku Itu nggak bisa bacanya apa? Rose itu Louis Vuitton bukan? Bukan ya? bukan. Apa dong dia? Apa coba bahan? Gimana cara bacanya? Lupa deh. Enggak, dia apa? Denim. Oh, Saint Laurent. Saint Nggak bisa Laurent. bacanya tuh. Ya tulisannya Saint Laurent. Iya. Oh, gue Saint jabarin tuh Laurent. Saint Laurent bacanya. Ya maaf ya, gue bukan orang Eropa sono jadi kayak Saint Laurent aja. Gitu. YSL tuh. Kenapa dia sama anaknya pejabat YSL? Ya. Apa? Itu sih, Rose kan kamu cerita, aku sambil baca-baca ini sambil dengar cerita kamu loh. Iya mau ngasih ini ke anaknya direktur itu, Saint Laurent. Walah, ya karena hubungan masih yang baru baik lahir, gitu ya, baru kan, lahir bener kan banget. anaknya, jadi mau ngasih itu. Iya. Wah, surprisingly aku senang banget hari ini banyak yang komen tapi Iya, mana tidak nih? yang GA. Ya, waduh, mana nih? GA. Mau album tidak nih? Ya nih, waduh. OMG 2,5 meter. Siapa teori 2,5 meter? Itu tadi Wendy yang Oh, jatuh. Wendy. Yang Oh, jatuh. ya maaf ya guys ya. Pokoknya ada duanya lah intinya. Gak tau 2,5 meter dong. Mbak Lia. Siapa nih tiba-tiba manggil gue Mbak Lia nih? Apa, Dek? Kayaknya ke bawah tiba-tiba- lagi deh Kak itu. Ya, Hun Josmi. Waduh, masih Sehun Josmi Mi. Waduh. Tojos tuh apa Tojos? Wonu anaknya pangeran. Udah dikonfirmasi tuh cucu guys. Siwon beneran sama Rosa gak sih? Ya Allah masih aja muncul. Yes, tidak tahu saya. Ya tidak tahu ya guys ya. Coba tanya Siwon. Apa ya? Itu bener nggak sama Aduh. Teh Ocha? Aduh. Kayaknya baru bisa beli. Kayaknya kita sudah mendapatkan pemenangnya guys. Woo! Ayo udah heboh dong. Jadi ini pemenangnya adalah nih aku bacain ya dari Puja Apriliani. Selamat Kak Puja. Jadi kata dia baru punya duit sendiri tuh sekarang. Makanya pada tahun Don't Mess Up My Tempo keluar dia belum ada uangnya. Wah, ini Mbak kesempatan kamu. Congratulations, kamu dapat. Jadi Mbak Puja Apriliani, kamu komen IG kamu di kolom komen sini. Jadi nanti bakal dihubungin sama admin Kopamex ya Kak, sama untuk Pidinim. klaim GA-nya sama Pidinim kita. Bahan Bu. Ayo Kak Puja komen segera ya, tolong Ayo, Mbak, komen, durasi. komen. Saya sudah di dead gelar nih sama Pidinim. Ya Mbak. Apalagi nih? Ayo Kak Puja, komen Ayo, Kak Puja. Kak Puja, Tuh, komen di alhamdulillah iya komen. selamat ya Kak Puja mendapatkan Komen dulu, Kak, album. Ayo komen Instagramnya Komen Kak nama Puja. Instagramnya. Iya. Kak Gestar Kak minggu Gestar depan minggu depan siapa? Oh ini udah ada Kak Puja. Gestar. Thank you Bahan Bu Pininim. Terima kasih. Nah jadi gestar minggu depan emang mau di-spill sekarang? Jadi guys gestar minggu depan Gestar, itu adalah dari yang paling tinggi tuh. Iya. Nah, Kayak udah. seru banget pasti minggu Kalian depan. pasti tahu siapa gitu kan. Dia pokoknya yang kayak udah lah. Iya. Saya aja takut tuh mau live sama dia minggu depan gimana Depan ya. Mbak Lia jaim. Ya kayaknya aku gak bakal petakilan gini kayak wah gitu enggak. Aku bakal diam kayak ya. Nah, Udah jaim. Iya minggu kayak depan gitu. Mbak Lia. Tuh. Iya. Kok kamu ikut-ikutan kayak tadi sih manggil aku Mbak Lia tapi nggak apa. At least jangan manggil Mother Lia ya. Oh iya, by the way Kak Puja GA lagi. Yang kamu kan pernah GA Instagramnya Instagramnya jangan jangan dikunci di-private ya, jangan di dikunci. private karena kita mau lihat Nge-DM. nih nge-DM Mbaknya. Maksudnya kayak bukan cuma nge-DM, kita harus Say hello. iya, kita harus lihat orangnya. Oh, ini yang menang. Wow. Kita harus pasti selamat gitu. Tuh. Tuh Kristovito udah nyebut West. West. Bukan West udah. Nah tuh udah ada yang nge-spill tuh. Udah.
Udah tahu kan? Udah nggak guys? seru nih, udah pada tahu nih minggu depan. Iya. Ya udah, yang penting guys, thank you hari ini sudah tune in di Cupi Pop dengan tema yang sangat-sangat aku suka banget, yang kita suka banget juga, teori dan shift di ruang Nurul. Maaf banget kalau misalnya ada yang belum kita sebutin atau teori-teori yang sebenarnya udah biasa aja tapi kita ungkit ya, yang namanya itu terkenal ya. Ya. Thank you semuanya, thank you Kak Ega juga udah nemanin juga aku kalian hari sudah ini diajak. Cupi Pop, seru banget sih, gila. Next time sama Kak Ega lagi gak sih? Ya, tapi dengan topik yang baru ya. Ya thank you semuanya guys, jangan lupa nonton Cupi Pop juga minggu depan di jam yang sama dengan topik yang pastinya baru juga dan yang seru. Thank you semuanya, Kopa Cinggu dan Sobat Elcuk. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Bye bye.